kamu baru tahu. Ren, 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 tintin, tintin. Jangan-jangan diumpetin di semak, Komandan. Tatang teh harus dirupiah lagi, Komandan. Kita ikut lagi. Sekolah itu wajib. Kenapa? Karena sekolah itu penting. Sekolah mah bisa di mana saja. Karena dengan sekolah itu kita dapat banyak pengetahuan. Dengan pengetahuan kita akan dapat banyak pilihan dalam hidup. Bisa buat ini, bisa buat itu. Melakukan ini, melakukan itu. Berbuat ini, berbuat itu. Tapi pada kenyataannya sekarang kita menyekolahkan anak hanya untuk satu tujuan. Supaya kelak dapat pekerjaan. Kepala kita isinya seragam. Selesai sekolah berlomba-lomba cari pekerjaan. Ilmunya mah tidak penting. Pengetahuannya mah tidak penting. Yang penting lulus cepat dan dapat pekerjaan. Kalau sudah dapat pekerjaan, proses belajarnya selesai. Pekerjaan itu ada habisnya. Ada masa pensiunnya. Tapi proses belajar itu akan terus sampai maut menjemput. Benar, Pak Ustadz. Kapan saya salah? Ya pasti benar. Ajan Saud. Kusoy. Ya saya tahu Kusoy ahlinya. Saya cuma ngetes. Iya, Pak Ustadz. Assalamualaikum. Berarti bukan Tatang, Komandan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la Udah maghrib, waktunya sholat. Siap, 01 Komandan. Asyhadu an la ilaha illallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bu.
Bu, besok Popon boleh izin gak, Bu? Kamu mau pulang, Pon? Iya, Bu. Ibu Popon nelponin terus. Katanya Kang Mumung besok mau datang ke rumah. Iya, Pon. Mudah-mudahan besok Popon bisa pulang setengah hari ya, Bu. Titip salam buat ibu kamu ya. Iya, Bu. Makasih ya, Bu. Kalau gitu Popon ke kamar ya, Bu. Iya, Pon. Makasih ya, Bu. Ketiban gajah kamu baru tahu. Kalau memang Tatang yang ngambil motor itu, tapi dibawanya kemana? Ya mana saya tahu, Sarkum. Saya juga nggak tahu tuh. Tapi saya lihat si Tatang bawa motornya si Kamtip. Pasti nggak ada yang tahu, Kum. Ya kalau motornya yang bawa Tatang, yang kita harus tanyanya sama Tatang. Bisa jadi dijual. Nggak mungkin, Dang. Tadi aja ngerebut motornya si Aceng susahnya minta ampun. Nggak mungkin dia memberikan motor kepada orang lain itu dengan ikhlas. Nih, motor saya jual. Kita kan tahu sendiri tentang orang stres. Mungkin dia pura-pura stres. Habis dijual motor itu, dia beli motor buat diri sendiri. Aduh ampun pedut, ya nggak mungkin atuh. Tatang tuh orang stres, nggak mungkin dia mikir begitu. Nah, mungkin karena dia keseringan stres. Lama-lama dia jadi kebal. Pas dia kebal, stres, dia malah bisa mikir. Nih, kamu berdua aja ngobrolnya sama Idoy. Doy, ajak ngobrol Doy. Yuk, Kang Dadang, kita ngobrol berdua yuk. Kita ngobrolin apa, Kang Dadang? Saya tuh masih penasaran. Diumpetin di mana motornya Kamtip sama motornya Sobri? Gini, motornya Kamtip, oke, Tatang yang bawa. Karena Dadang ngeliat. Nah, tapi kalau misalnya motornya Sobri, kita kan belum tahu. Sekarang yang di pikiran kita adalah Tatang hanya membawa satu motor, yaitu motornya Kamtip. Karena untuk ngumpetin satu motor, bisa aja diselipin di ladangnya Kusoy. Ladang Kusoy kan luas. Saya setuju sama kamu, Ceng. Betul tuh. Saya juga setuju sama kamu, Ceng. Emang kamu ngerti apa yang diomongin? Enggak, Kang Dadang. Tapi kalau aku setuju, saya juga setuju, Kang Dadang. Ya. Jadi begini kronologisnya. Si Tatang ngambil motornya Kamtip. Dia bawalah ke ladangnya Kusoy untuk diumpetin di sana. Dia selipin di semak-semak. Nyangkut. Nggak bisa dikeluarin lagi. Akhirnya ditinggal sama dia di situ. Ya udah, habis itu dia cari motor yang lain. Ketemu motornya Sobri. Motor Sobri dia bawa lagi ke ladang Kusoy. Dia selipin lagi di semak-semak. Nyangkut lagi. Ditinggal lagi sama si Tatang. Mungkin sekarang si Tatang sedang mencari motor lain. Bagaimana analisa saya? Lumayan, tapi salah. Yang pertama masuk akal. Tuh. Tapi yang kedua tidak masuk akal. Dia udah bawa motornya si Aming ke dalam ladang Kusoy nyangkut. Ngapain dia bawa motornya Sobri? Kan nyangkut lagi atuh. Tuh, pedut bener. Oh, iya, saya tahu jawabannya, Kang Dadang. Motornya Sobri dibawa ke Semak sama Tatang untuk menderek motornya Kamtip. Motornya Aming aja nyangkut, dia nggak bisa ngeluarin. Nah sekarang bagaimana caranya Tatang bisa kuat ngambil dua motor sekaligus?
Kalau misalnya ditarik, nanti motor yang paling belakang ini motornya Aming, kalau diderek siapa yang megangin? Ya makanya kita tanya sama Tatang, Ceng. Supaya kita tahu bagaimana caranya dia bisa ngederek 2 motor sekalian sendirian. Doi, motornya belum ada yang bisa keluar. Ya makanya kita tanya ke sana, Kang Dadang. Ya, kita lihat bagaimana caranya itu Tatang bisa ngeluarin 2 motor dari semak. Ini pada ngobrolin apaan sih? Belum tentu motornya masuk ke semak, belum tentu motornya ada di semak. Kalau nggak ada di semak gimana? Ya kalau nggak ada di semak ya jangan dikeluarin atuh, Ceng. Tuh, Ceng. Akum ketawa. Dia ngetawain omongan kamu tuh, Ceng. Saya bingung ya, kenapa ikut perdebatan ini ya? Kum, kronologis itu apaan ya, Kum? Kronologis itu urutan kejadiannya. Oh, Doi, kronologis itu artinya gerahan-gerahan bubar jalan. siap, Komandan. Ayo. Rumah kamu di Ceng, sana. Kom. Oh iya ya. Kalian benar-benar mengecewakan. Mentang-mentang itu motor inventaris. Mentang-mentang bukan motor kalian. Kalian seenaknya. Karena kalian tahu kalau motor itu rusak, motor itu hilang, kalian tidak rugi. Karena bukan motor kalian. Ya nggak begitu, Pak. Apa aja yang bukan begitu? Kalau kalian sayang sama motor itu, kalau kalian menganggap itu motor kalian, tidak mungkin kalian tinggal parkir tanpa dikunci stang. Sobri parkirnya di depan rumah kok, Pak. Dulu juga di sini Sobri nggak pernah kunci stang. Kecuali kalau di luar tuh, baru Sobri kunci stang. Kamu selalu punya jawaban untuk membantah. Kenapa? Karena kamu tidak mau disalahkan. Untuk membuat kalian bisa berubah, hanya satu kuncinya. Akui dulu kalau kalian salah. Sekarang motor itu dibawa Tatang. Anggap saja Tatang yang mengambil motor itu. Nah sekarang motor itu disimpan di jalanan. Dilihat orang, dicuri, diambil, dibawa kabur. Kalian enak ruginya cuma tidak pakai motor. Besok-besok kalau kemana-mana bisa jalan kaki. Tapi saya ketua RW Ciraos akan malu seumur hidup sama Pak Kades. Karena tidak bisa memegang amanah. Terus saya mesti ganti 2 motor, puluhan juta. Tidak mau saya. Saya malu, tapi saya tidak mau rugi. Gak usah takut, Kang. Ini permainan konspirasi global untuk memecah kita dan Pak Ustadz RW. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Moms, barusan Paps SMS aku. Paps SMS katanya titip salam buat Moms. Nggak ngajakin aku buat pulang kok. Makan tuh. Yuk, dikit aja Moms nasinya.